Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wa'dah sadaqa wa'dah wa nasara wa'dah wa azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa karimina wa qurratu'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumis sa'ah. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syaniyaka huwal abtar. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur kehadrat Allah yang berikan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di pagi yang cerah ini, di pagi yang indah ini, kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha dalam keadaan sehat wal-af, tidak ada kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah wa syafatul ummah, Nabi yang kita tunggu syafaatnya besok yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini setelah kita melaksanakan puasa selama 9 hari, dimulai dari 10 terakhir Zulhijjah, dikatakan oleh Rasulullah tidak ada ibadah pahala yang begitu besarnya kecuali bulan Zulhijjah. Bahkan ada sahabat yang bertanya, apakah termasuk dengan jihad fisabilillah? Rasul mengatakan iya, lebih besar daripada jihad fisabilillah. Maka setelah kita melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai 9, dan tentunya paling istimewa adalah ketika puasa di hari Arafah, yang mana ketika kita puasa 1 hari saja maka akan diampuni dosanya selama 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lalu pada titik saatnya di hari ini kita melaksanakan Idul Adha, hari raya yang begitu besar. Ada 2 hal yang menjadikan permasalahan pada saat ini, baik secara umum ataupun di media massa, yang menjadi perdebatan bahwa Idul Adha ada 2 perbedaan. Ketika di Mekah, Idul Adha dilaksanakan di tanggal 9, Arafah di hari Jumat, kemudian Idul Adha-nya di hari Sabtu. Tapi Indonesia nyatakan Menteri Agama bahwa Idul Adha di hari Minggu. Mana yang paling benar pertanyaannya? Kedua-duanya di 2 negara ini adalah berijtihad dan semuanya benar. Kita tahu, jangan kaget ketika di Indonesia, di bagian Jawa Barat ini ketika azan Isya
ternyata di daerah Papua berapa jam baru azan. Kita tahu di sini ketika di sini masih pagi mungkin, tapi di Amerika sudah malam karena jaraknya sampai 7 jam. Indonesia dan Mekah sampai 4 jam. Kemudian di kutub utara sana mungkin sampai 10 sampai 12 jam. Dari kondisi dan keadaan mengikuti sesuai dengan aturan yang ada di negaranya masing-masing. Sehingga dikatakan mau mengikuti aturan dari Mekah ataupun mengikuti aturan dari Indonesia, semuanya berijtihad dan semuanya benar. Yang paling penting adalah kita senantiasa melaksanakan ibadah secara benar, baik puasanya ataupun di Idul Adhanya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setiap tahun para khotib menyampaikan tentang cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam tentang pengorbanannya. Dulu ketika Nabi Ibrahim mau mengorbankan anaknya, dia dicemooh, dia dihina, bahkan dikatakan orang gila kepada penduduk Mekah sana. Bagaimana tidak, anak kesayangannya satu-satunya. Selama 80 tahun beliau pengen punya anak tapi tidak mempunyai keturunan, diberikan anak, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Bagaimana tidak orang masyarakat melihatnya ada seorang bapak yang mau menyembelih anaknya, itu pun pasti akan dihina, dicaci maki, dicemooh, bahkan dikatakan seperti orang gila. Padahal semua ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu menjadikan pelajaran buat kita, bagaimana dulu Nabi Ibrahim mengorbankan semuanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Yang jadi masalah adalah pada diri kita sendiri hari ini. Apa yang kita bisa korbankan kepada Allah? Jangankan korban yang besar, kita mulai dari pengorbanan kita yang paling kecil. Untuk beristiqomah, waktu kita mengorbankan untuk istiqomah menjalankan sholat 5 waktu saja, terkadang kita masih enggan sekali. Mengorbankan mulut kita untuk tidak menggunjing tetangganya, temannya, saudaranya. Mengorbankan tangannya untuk mengetik di media sosial untuk tidak mencaci maki, memprovokasi, ujaran kebencian, itu pun sulit. Mengorbankan sedikit hartanya untuk berikan sedekah, mengorbankan waktu dan tenaganya ketika ada informasi di masyarakat ataupun Pak RT ataupun Pak RW menyatakan besok ada kerja bakti untuk umum saja, terkadang mereka enggan untuk menanyakan. Lalu apa yang harus kita andalkan? Mau mengandalkan ibadah kita kepada Allah, ibadah kita terlalu sedikit sekali, banyak dosa kita yang tidak terukur. Lalu bagaimana caranya? Hanya dengan kita berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Setidak-tidaknya memperbaiki diri kita sendiri. Sholat 5 waktu yang istiqomah saja, baik di masjid ataupun di musola. Yang biasanya masih lubang-lubang, masih malas, ayo kita korbankan waktu kita untuk bisa istiqomah menjalankan ibadah 5 waktu secara benar. Ayo kita korbankan waktu kita untuk bisa menyayangi dan mencintai keluarganya. Ayo kita korbankan yang biasanya kita sering marah-marah, lalu disimpan emosi kita supaya kita jangan menjadi orang yang suka marah. Ini yang paling penting. Jangan kita bahas dulu tentang korban kambing atau sapi, tapi kita bahas pengorbanan yang setiap hari kita lakukan. Apa yang bisa kita korbankan kepada Allah? Siapa setelah hari ini yakin bahwa masih ada umurnya ataupun masih menangin nanti Idul Adha yang akan datang? Ini yang perlu kita pahami. Coba kita berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih santun, lebih menghormati,
lebih menyayangi, lebih-lebih kepada orang tua kita. Hari ini kalau Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya, Nabi Ismail berani mengorbankan dirinya untuk disembelih, lalu apa yang harus kita lakukan? Hari ini kita memulai untuk mengorbankan diri kita, pribadi kita, mulut kita, tenaga kita untuk orang tua kita. Setidak-tidaknya kalau kita tidak bisa memberi, berbuatlah santun dan sopan kepada orang tuanya, karena itu kunci surga. Hari ini orang merasa dirinya paling Islam, hari ini orang merasa dirinya paling pintar, paling banyak beribadah, paling suci, tapi kenyataannya ketika di hadapan orang tuanya banyak berani dia kurang ajar, ngomong kasar, memaki, mengumpat, marah-marah di depan orang tuanya. Jangan harap bisa selamat. Hari ini banyak orang mengatakan orang paling baik, paling Islam, paling pandai, paling banyak ibadahnya, tapi sayang kehidupannya sering mencaci maki tetangganya, sering mengumpat, sering menggunjing, membicarakan orang lain. Tapi sampai dia lupa pada dirinya bahwa dirinya ini penuh dengan dosa. Hari ini banyak orang menganggap dirinya paling suci, paling hijrah katanya. Tapi sayang untuk memperbaiki sikapnya saja menjadi Islam yang baik susah sekali. Bagaimana dia harus mencintai siapa saja orangnya, mau dia orang Islam, mau dia orang Kristen, mau dia orang Yahudi, Konghucu, kejawen, apa saja asalkan dia manusia, kita wajib mencintainya. Jangan menganggap dirinya paling mulia kalau belum bisa begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak kalimat-kalimat yang di media sosial kita dengar yang menistakan agama, menghina Nabi, menghina agama. Tapi sesungguhnya yang menghina Nabi dan menghina agama Islam itu adalah diri kita sendiri. Karena kita mengucapkan Islam rahmatan lil alamin, tapi sayang perbuatan kita tidak seperti Islam rahmatan lil alamin. Kita di jalan di mana saja membawa nama Nabi Muhammad, tapi perilaku kita, perbuatan kita jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Justru itu yang menistakan agama dan Nabi Muhammad. Maka hari ini kita belajar untuk bagaimana menjadi Islam yang baik. Hari ini kita belajar membawa nama Nabi Muhammad dengan baik untuk kemanusiaan. Kita sering mengkafir-kafirkan orang, kita sering menjelek-jelekan orang, bahkan agama orang lain. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Justru Nabi mengajarkan supaya kita memperlihatkan sosok akhlak kita kepada mereka semua, supaya bisa melihat bagaimana keindahan akhlak Islam dengan baik. Tapi sayang hari ini kita banyak menodai apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi sayang kita sering mengatakan orang menistakan agama dan menghina Nabi Muhammad, padahal diri kita yang menistakan Nabi Muhammad. Hari ini kita mulai menjadi Islam yang baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji, berkumpul di Arafah. Siapa yang tidak ingin berangkat haji? Hampir seluruh umat Islam di seluruh dunia berharap bisa melaksanakan ibadah haji. Karena tidak ada ibadah yang paling menyenangkan, tidak ada ibadah yang paling mengembirakan kecuali ibadah haji dan umrah. Belum berangkat saja sudah didatangi saudaranya, temannya, tetangganya untuk didoakan. Berangkat antar oleh saudaranya dengan fasilitas yang begitu hebat, yang mana nanti di Madinah tidak ada masjid yang paling indah di dunia ini kecuali Masjid Madinah, yang mana sholat satu waktu di situ ibadahnya 1000 kali lebih daripada sholat di musola atau masjid kita sendiri. Dan paling hebatnya lagi, di situ ada rodoh. Kata Rasulullah, antara mimbar dan rumahku ada rodoh.
di mana mereka berdoa di situ pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling luar biasa ada makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Mekah, yang mana setiap umat Islam yang datang ke Mekah melihat Ka'bah pasti tersungkur menangis. Pasti tersungkur menangis melihat Ka'bah. Di situ ada Multazam, ada Izir Ismail, ada makam Ibrahim, yang mana siapa saja berdoa di situ pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya ibadah di situ pahalanya 100.000 lebih daripada sholat di tempat kita sendiri. Belum lagi di Arafah, belum lagi di Mina. Begitu luar biasanya. Haji adalah ibadah, menjadi pondasi yang kelima di dalam berislam. Yang terakhir adalah haji bagi orang yang mampu. Tapi sayang, hari ini banyak orang yang enggan, tidak mau mengambil kesempatan itu. Dia lebih mengutamakan yang lain. Dia lebih suka mengantar tetangga, temannya, saudaranya untuk berangkat haji. Lalu kalau ketika dia pulang, lebih berbondong-bondong meminta oleh-oleh. Tapi tidak ingin diri saya kepingin haji juga, diantar haji juga. Ketika ditanya, saya belum punya uang, tapi saya kehidupannya, dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Membelikan motor, diperbaiki motor, beli mobil, diperbaiki mobil, membangun rumah, memperbaiki rumah, keperluan-keperluan yang lain. Bahkan ketika menikahkan anaknya saja dibikin rame-rame. Kalau tidak punya uang, dia mampu hutang sana, hutang sini, jual sana, jual sini. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi sayang, untuk memenuhi panggilan Allah, dia sangat enggan sekali. Di hari ini untuk menikahkan anaknya saja tidak cukup 40-50 juta. Ketika dia punya uang 20 juta, pasti yakin akan dilakukan hutang sana, hutang sini, pinjam sana, pinjam sini, jual apa saja dilakukan. Apakah tidak boleh? Boleh saja. Padahal untuk menikahkan anaknya, untuk rame-rame, tidak perlu harus semewah itu. Tapi sayang, tidak ada yang mampu mengorbankan dirinya, uangnya, sebagian hartanya untuk memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah haji, ziarah Mekah dan Madinah. Ini yang jadi problem buat kita. Kemudian saat ini juga melaksanakan Idul Kurban. Ada yang korban sapi, ada yang korban kambing. Tapi sayang hari ini kita lebih suka meminta daging kambing daripada kita memberi daging kambing. Yang menjadi masalah hari ini, kita semakin tamak. Bahkan ketika tidak diberi sama panitia pun dia marah. Mestinya hari ini aku yang pengen berkorban, aku sendiri yang akan membagikan daging. Kalau 1 tahun, umur saya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, apakah kita tidak ingin berkorban lalu memberikan sebagian daging yang kita korbankan untuk tetangga, saudara, teman-teman kita? Apakah kita hanya selalu ingin meminta, kalaupun tidak minta kita akan marah? Cobalah perbuat, perbaiki diri kita. Cobalah perbaiki mindset kita. Pahalanya begitu besar yang akan kita bawa nanti di yaumil kiamah. Hari ini ayo kita belajar untuk mengorbankan apa yang kita punya. Hari ini kita belajar supaya lebih baik menjadi Islam. Di Idul Adha ini ada pelajaran buat kita, supaya kita lebih baik. Dikatakan ketika di tahun ini, di 2022, ketika seseorang itu mempunyai harta untuk bisa berkorban, lalu dia tidak berkorban, kata Nabi, silahkan kau milih mau mati dalam keadaan Yahudi ataupun Majusi. Lihat, kata Nabi, ketika di tahun 2022 ini dia punya uang untuk berkorban, tapi dia tidak melaksanakan, tapi lebih memilih untuk kebutuhan dunia yang lain, maka kata Nabi, kau pilih mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Apakah kita akan seperti ini terus? Dari mulai 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun? Apakah selalu kita mengatakan, selalu kita tidak punya uang, tapi di luar itu tiba-tiba kita bisa beli apa? Ayo Bapak Ibu semuanya, jamaah rahimakumullah, ayo
kita renungin diri kita sendiri. Ada kehidupan yang lebih panjang, yaitu di yaumil kiamah yang harus kita persiapkan. Yang harus kita persiapkan, maka hari ini ketika saudara-saudara kita mengorbankan waktunya, tenaganya, uangnya untuk berangkat haji. Hari ini ketika saudara-saudara kita mengorbankan uangnya untuk berkorban, ayo, tahun besok kita giliran berbondong-bondong untuk menabung. Aku yang akan berkorban, aku yang berangkat haji. Kalau hari ini aku diberikan daging, tidak bisa berkorban, tapi saya akan berusaha tahun besok saya yang berkorban. Itu pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Idul Adha itu bukan hanya sekedar cerita bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya, tapi sebagai ibrah buat kita, sebagai pelajaran buat kita supaya ada peningkatan bagaimana kita mampu mengorbankan sedikit apa yang kita punya dibandingkan yang pernah diberikan Allah kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Idul Adha ini, ayo kita mulai merenungin diri kita sendiri, dari mulai ibadah kita sendiri, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan, istiqomah di dalam sholat 5 waktu, menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, menjaga akhlak kita, supaya kita lebih santun, lebih baik dan mencintai kepada siapa saja. Lalu kita sedikit korbankan sedekah kita untuk masjid, musola, atau kepada saudara-saudaranya, lebih-lebih kepada orang tuanya. Informasi yang berhubungan dengan kemaslahatan kita datang, walaupun hanya sekedar kerja bakti saja, kelihatannya sepele, tapi ketahuilah karena itu kemaslahatan dan pahalanya lebih baik daripada sujud 1 malam. Ketika kita datang ke musola, ke masjid, sisihkan uang kita 2.000 atau 5.000, masukkan di situ untuk pengembangan, untuk ibadah yang pahalanya akan mengalir sampai yaumil qiyamah. Kemudian ketika kita harta lebih, kita upayakan untuk bisa berkorban sapi ataupun berkorban kambing, dan itu pahalanya akan kita bawa di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan rezeki yang banyak, diberikan kemuliaan, diberikan peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tahun besok giliran kita yang berbondong-bondong untuk berkorban. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.